Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hanif Nurmahdin dengan NIM H0712411033 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Hasanuddin. Pada video ini, saya akan membahas dan mereview buku yang berjudul Pengantar Database, Teori, Desain, dan SQL yang ditulis oleh dosen kami, Dr. Muhammad Hasbi, yang juga digunakan sebagai buku ajar pada mata kuliah Pengantar Database. Video ini bertujuan untuk menjelaskan gambaran umum isi buku, konsep-konsep utama yang dibahas, serta relevansinya bagi mahasiswa, khususnya di bidang sistem informasi dan teknologi informasi, dan sejenisnya. Baik, kita ke gambaran umum bukunya terlebih dahulu. Buku ini membahas database secara bertahap dan sistematis, dimulai dari konsep yang paling dasar hingga topik lanjutan, seperti keamanan database, kinerja, dan tren teknologi database masa kini. Buku ini tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga pada desain database yang baik, serta penggunaan SQL sebagai bahasa standar pengelolaan database. Dan secara garis besar, isi buku ini dapat dibagi menjadi 4 bagian dasar, yaitu yang pertama adalah konsep dasar database dan DBMS, yang kedua, desain dan pemodelan database, yang ketiga, implementasi database menggunakan SQL, dan yang keempat, topik lanjutan dan perkembangan teknologi database. Baik, kita mulai dari bab 1 terlebih dahulu, pengenalan dan konsep dasar database. Bab pertama membahas fondasi utama dari database. Di awal, dijelaskan sejarah perkembangan database, mulai dari sistem penyimpanan manual berbasis kertas, lalu berkembang ke sistem file, hingga akhirnya muncul model database modern seperti model relasional dan NoSQL. Dari sejarah ini, kita bisa melihat bahwa database berkembang karena kebutuhan manusia untuk mengelola data yang semakin besar, kompleks, dan harus diakses dengan cepat. Selanjutnya, buku ini mendefinisikan sebagai kumpulan data yang terorganisir, tersimpan secara terpusat, dan dapat diakses serta dimodifikasi dengan efisien. Database tidak hanya menyimpan data, tetapi juga menjaga konsistensi, keamanan, dan integritas data tersebut. Bab ini juga menjelaskan penggunaan database dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada sistem perbankan, e-commerce, pendidikan, rumah sakit, dan masih banyak lagi. Dari sini terlihat bahwa database adalah tulang punggung hampir semua sistem digital modern. Dan di bagian akhir bab ini, dibahas peran dan pentingnya database dalam teknologi informasi, terutama dalam mendukung pengambilan keputusan, keamanan data, dan efisiensi sistem. Oke, sekarang kita masuk ke bab 2, Sistem Manajemen Database, atau yang disingkat DBMS. Bab kedua ini membahas DBMS, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola database. Nah, DBMS di sini berfungsi sebagai penghubung antara data dan pengguna atau aplikasi. Di buku ini menjelaskan bahwa tanpa DBMS, pengelolaan data akan menjadi tidak efisien, rawan kesalahan, dan sulit dikembangkan. DBMS menyediakan fitur seperti manajemen akses, keamanan data, transaksi, backup, dan pemulihan data. Selanjutnya dibahas berbagai jenis DBMS seperti DBMS hierarkis, DBMS jaringan, DBMS relasional, DBMS berorientasi objek, DBMS NoSQL, dan NewSQL. DBMS relasional menjadi yang paling umum digunakan karena struktur tabelnya itu mudah dipahami dan mendukung SQL. Sementara itu, NoSQL muncul untuk menangani data berskala besar dan tidak terstruktur. Bab ini juga menjelaskan fungsi utama DBMS seperti penyimpanan data, pengelolaan transaksi, keamanan, integritas data, dan dukungan multi pengguna. Selain itu, dibahas pula komponen DBMS seperti database engine, query processor, transaction manager, dan sistem backup. Sekarang kita masuk ke bab 3, dan mungkin sekaligus kita bab 4 juga karena dia masih pembahasannya itu kurang lebih sama. Bab 3 dan bab 4 yaitu arsitektur database dan model data. Nah, pada bagian ini, buku mulai masuk ke aspek yang lebih teknis namun sangat penting, yaitu bagaimana database dirancang secara struktural.
Arsitektur database menjelaskan bagaimana data disimpan, diproses, dan diakses. Buku membahas arsitektur satu lapis, dua lapis, tiga lapis, yang sering digunakan dalam sistem berbasis client server dan aplikasi modern. Selanjutnya, buku tersebut membahas model data, terutama model relasional dan model entity relationship, atau yang biasa kita singkat dengan ERD. Nah, ERD ini digunakan untuk memodelkan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas sebelum database benar-benar dibuat. Di sini juga dijelaskan konsep primary key, foreign key yang berfungsi untuk menjaga hubungan antar table dan mencegah inkonsistensi data atau data yang tidak konsisten. Nah, sekarang kita masuk ke bab 5, normalisasi database. Bab ini membahas normalisasi, yaitu proses penyusunan struktur database agar lebih efisien dan bebas dari duplikasi data. Buku ini menjelaskan tujuan normalisasi, yaitu yang pertama, mengurangi redundansi data, yang kedua, meningkatkan konsistensi, dan yang ketiga, memudahkan pemeliharaan database. Dijelaskan pula beberapa bentuk normalisasi, mulai dari bentuk normal pertama hingga bentuk normal lanjutan. Walaupun terlihat teoritis, konsep normalisasi sangat penting karena desain database yang buruk dapat menyebabkan data ganda, data tidak sinkron, dan kesalahan dalam logika sistem. Selanjutnya ke bab 6, desain dan perancangan database. Bab ini menggabungkan teori sebelumnya menjadi proses desain database yang utuh, dimulai dari analisis kebutuhan, pembuatan ERD, normalisasi, hingga implementasi struktur table. Buku ini juga membahas pendekatan desain database, baik top-down maupun bottom-up, serta alat bantu desain database. Contoh implementasi diberikan agar pembaca memahami bagaimana teori diterapkan pada kasus nyata. Bab ini menekankan bahwa desain database yang baik sangat menentukan kualitas sistem informasi secara keseluruhan. Sekarang kita ke bab 7, Structured Query Language atau yang disingkat dengan SQL. Nah, SQL itu singkatannya Structured Query Language ya. Pada bab ini merupakan salah satu bagian inti buku. SQL diperkenalkan sebagai bahasa standar untuk berinteraksi dengan database relasional. Di buku ini dibahas perintah dasar atau query SQL seperti create, insert, select, update, dan delete. Yang mana create itu untuk membuat database atau membuat table, insert itu untuk memasukkan data, select untuk memilih data, update untuk mengupdate data, dan delete untuk menghapus data. Selain itu, dijelaskan pula penggunaan klausa where, order by, group by, join antar table, serta subquery, yang mana penjelasannya itu sudah dibahas di dalam buku ini. SQL tidak hanya digunakan untuk mengambil data, tetapi juga untuk mengelola struktur dan keamanan database. Bab ini sangat penting karena SQL adalah keterampilan dasar yang wajib dimiliki oleh mahasiswa di bidang sistem informasi atau jurusan IT lainnya. Lalu kita masuk ke bab 8 dan 9, keamanan, backup, dan pemulihan database. Bab ini membahas tentang keamanan database, termasuk perlindungan data, kontrol akses, dan ancaman terhadap database seperti serangan dan kebocoran data. Selain keamanan, buku juga membahas pentingnya backup dan pemulihan data. Backup diperlukan untuk menghindari kehilangan data akibat kerusakan sistem, kesalahan manusia, atau bencana. Pada bab ini menunjukkan bahwa database tidak hanya soal penyimpanan data, tetapi juga soal keamanan dan keandalan sistem. Oke, sekarang kita ke bab 10 dan bab 11, transaksi dan kinerja database. Pada bab ini dibahas pengelolaan transaksi database dan konsep ACID, yaitu atomicity, konsistensi, isolation, dan durability. Konsep ini memastikan transaksi berjalan dengan aman dan konsisten. Selain itu, dibahas pula kinerja database, termasuk optimasi query, penggunaan indeks, dan pengelolaan sumber daya.
Kinerja database sangat berpengaruh pada kecepatan dan kenyamanan pengguna dalam sistem. Oke, sekarang ke bab 12, tren dan perkembangan teknologi database. Oke, pada bab ini membahas perkembangan terbaru dalam dunia database seperti database berbasis cloud, NoSQL, in-memory database, blockchain database, big data, dan real-time analytics. Bab ini menunjukkan bahwa database terus berkembang dan mengikuti kebutuhan teknologi modern seperti cloud computing, IoT, dan microservice. Lalu sekarang kita ke bab terakhir, yaitu rangkuman dan persiapan untuk materi lanjutannya. Pada bab terakhir ini berisi rangkuman materi dan persiapan untuk pembelajaran database lanjutan. Bab ini menegaskan bahwa konsep dasar database adalah fondasi untuk mata kuliah dan teknologi yang lebih kompleks di masa depan. Nah, sebagai kesimpulan, buku ini yang berjudul Pengantar Database, Teori, Desain, dan SQL memberikan pemahaman yang lengkap dan terstruktur mengenai database, mulai dari konsep dasar hingga perkembangan teknologi terkini. Buku ini sangat relevan sebagai buku ajar karena buku ini tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga mengarahkan pembaca untuk memahami desain dan implementasi database secara praktis. Bagi mahasiswa, buku ini menjadi fondasi penting untuk memahami sistem informasi, pengelolaan data, dan pengembangan aplikasi di dunia nyata. Baik, mungkin sekian saja dari saya review buku yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.